Tribun News Today. Tribuners, berjumpa kembali dalam Tribun News Today edisi kali ini. Sejumlah informasi akan dihadirkan untuk Anda, di antaranya penanganan COVID-19 di Kudus dan Bangkalan. Pemerintah menyebut akan merujuk pasien COVID-19 bergejala berat di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura ke kota terdekat. Hal itu sebagai upaya pemerintah mengurangi tekanan beban rumah sakit di dua kota yang tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19 itu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers pada Senin 7 Juni kemarin menyebut pasien bergejala berat di Kudus akan dirujuk ke Semarang, sedangkan pasien di Bangkalan akan dirujuk ke Surabaya. Adapun tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di Kudus meningkat dari sekitar 40 pasien hingga mencapai 350 pasien dalam 1,5 minggu terakhir. Begitu juga di Bangkalan. Keterisian tempat tidur isolasi meningkat dari sekitar 10 pasien hingga mencapai 70 hingga 80 pasien. Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini karena Kudus merupakan daerah ziarah. Sedangkan Madura banyak pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara tetangga. Sementara itu kapasitas rumah sakit yang ada di Semarang dan juga Surabaya disebut masih mencukupi untuk menerima rujukan dari dua daerah tersebut. Adapun secara nasional, dari total 72.000 tempat tidur yang dialokasikan untuk perawatan pasien COVID-19 telah terisi sekitar 31.000. Yadi Raharjo, seorang driver ojek online asal Klaten, Jawa Tengah, dibegal di wilayah Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa 8 Juni dini hari. Begal tersebut mengambil motor, dompet, dan ponsel Yadi. Yadi juga mengalami luka-luka atas aksi pembegalan yang menimpa dirinya tersebut. Awal mula kejadian itu saat Yadi mendapatkan orderan dari pelanggan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pelaku memesan ojek online tanpa menggunakan aplikasi. Pelanggan tersebut meminta Yadi menuju daerah Daleman dan kembali lagi ke kawasan Duet. Pelaku kemudian melancarkan aksinya di kawasan Duet. Korban ditemani rekan driver lain kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat. Sementara itu korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Saat ini kasus itu sudah dilaporkan dan ditangani oleh Polsek Baki, Kabupaten Sukoharjo. Drummer Superman is Dead atau SID, Jering, akhirnya bebas dari masa hukuman penjara pada Selasa 7 Juni 2021 kemarin. Jering keluar dari lapas Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Ia tampak mengenakan kemeja hitam dipadu celana panjang warna senada. Tampak sang istri, Nora Alexandra, datang menjemputnya. Begitu pula Iwayang Arjono, sang ayah, serta dua personel SID yakni Bobby Cool dan Eka Rock. Namun saat keluar dari lapas, Jering memilih tak bicara apapun terkait kebebasannya. Ia hanya terlihat beberapa kali melempar senyum ke arah awak media. Jering pun langsung bersama Nora masuk ke mobil yang telah menunggu di depan lapas Kerobokan dan kemudian berlalu. Kuasa hukum Jering, Iwayan Gendo Suwardana, menyebut kliennya memang belum bisa memberikan keterangan terkait pembebasan dirinya hari ini. Melalui Gendo, Jering menyampaikan permohonan maaf terkait hal tersebut. Diketahui sebelumnya, Jering sudah dinyatakan bebas setelah menjalani masa tahanan di Polda Bali dan lapas Kerobokan selama 12 bulan karena kasus ujaran kebencian. Jering ditahan karena dianggap melakukan penghinaan terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) soal aturan rapid test di masa pandemi COVID-19. Ketua Umum PSSI tanggapi kekalahan Indonesia atas Vietnam. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule tetap memberikan semangat kepada para pemain dan ofisial Timnas Indonesia setelah dikalahkan Vietnam. Timnas Indonesia diketahui harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 4-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab, Senin lalu. Iwan mengatakan pemain telah berjuang, namun Vietnam bermain lebih baik dan akhirnya keluar sebagai pemenang.
Ia menyebut kekalahan ini harus dievaluasi oleh tim pelatih dan dijadikan pelajaran agar pada laga selanjutnya dapat meraih hasil positif. Ia meminta agar pemain tetap fokus, disiplin, dan bangkit di laga terakhir melawan Uni Emirat Arab. Diketahui, Indonesia menyisakan satu laga melawan tuan rumah Uni Emirat Arab di Stadion Zabil Dubai pada Jumat 11 Juni mendatang. Hingga saat ini Indonesia menjadi juru kunci di grup G dengan torehan 1 poin berkat hasil imbang melawan Thailand. Tribun News Podcast di Spotify. Tribun News Today.